Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 1 orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1631 sampai bab 1640. Begitu mereka tiba di Serikat Talisman, Chess membawa Geralt ke aula utama. Seorang pria yang mengenakan pakaian yang sama dengan Chess datang untuk menyambut mereka, dan seorang pria muda menemaninya. Tuan Hun, sepertinya kamu akhirnya mendapatkan muridmu sendiri. Pria itu menyapa Chess dengan senyum cerah. Tuan Griffin, kemana Anda akan pergi? Namanya Elliot Griffin. Seperti Chess, dia juga seorang master talisman tingkat 2 di Serikat Talisman. Jadi, bisa dibilang mereka adalah sesama saudara. Namun, Lloyd mulai menerima murid jauh lebih awal daripada Chess. Haha, Tuan Griffin, kemana kamu akan pergi? Chess tersenyum halus dan menjawab Elliot. Tuan Griffin, muridku telah menghasilkan jimat berkualitas menengah. Saya membawanya untuk bertemu dengan guru besar untuk memintanya memberinya gelar juru tulis jimat tingkat 1. Lloyd memberi tahu Chess dengan agak bangga. Struktur hierarki Talisman Union dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu dari bawah ke atas, Talisman Scribe, Talisman Scholar, Talisman Master, dan Talisman Great Master. Hanya ketika murid itu diakui oleh gurunya, dia akan dapat menerima gelar juru tulis jimat. Setelah mendapatkan gelar, itu berarti dia telah mendapatkan tempat di Serikat Talisman. Itu adalah simbol identitasnya. Inilah mengapa Elliot Griffin sangat bersemangat. Sudah begitu lama, Lloyd sudah mulai mengambil murid, tetapi Chess tidak dapat menemukan kandidat yang disukainya. Jadi secara alami, dia sedikit tertinggal. Sekarang, murid Lloyd mendapatkan gelar juru tulis jimat tingkat 1, tetapi Chess baru saja menjadikan dirinya seorang murid. Ini entah bagaimana membuat Elliot memandang rendah Chess, berpikir bahwa Chess sudah sangat jauh di belakangnya. Kalau begitu, saya akan memberi selamat kepada Anda, Tuan Griffin. Namun, muridku juga akan segera mendapatkan gelar juru tulis jimat tingkat 1. Chess tidak ingin kalah, menjawab Griffin dengan percaya diri karena dia sangat percaya diri pada Geralt. Menurut pendapat Chess, Geralt jauh lebih berbakat daripada murid Elliot, dan dia pasti akan melampaui dia. Bagus, saya akan menunggu untuk itu. Ketika saatnya tiba, kita dapat memiliki kecocokan untuk melihat murid mana yang lebih kuat. Elliot menantang Chess terlebih dahulu. Kenapa tidak? Chess langsung menerima tantangan itu tanpa rasa takut. Setelah itu, Elliot pergi bersama muridnya. Setelah Elliot pergi, Geralt menatap Chess dengan wajah penasaran. Dia bertanya, Tuan, mengapa Anda begitu percaya diri pada saya? Chess tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, karena aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu sangat berbakat, Anda pasti akan menjadi master jimat yang sangat kuat. Mendengar pujiannya, Geralt merasa sedikit malu. Dia bahkan belum mulai belajar, tetapi Chess sudah memiliki begitu banyak harapan dan kepercayaan padanya. Karena itu, dia harus bekerja sangat keras dan tidak mengecewakan Chess. Kalau tidak, dia akan membuat Chess kehilangan muka di Talisman Union. Dia harus melampaui murid Elliot. Kemudian, Chess membantu Geralt dengan pendaftaran untuk bergabung dengan Talisman Union dan mendapatkan lencana keanggotaannya. Kemudian, Chess menyematkannya di dada Geralt sendiri. Melihat lencana mengkilap, Geralt kewalahan. Dia akhirnya menjadi anggota Serikat Talisman serta murid Master Chess Hun. Sekarang, dia bisa belajar cara membuat jimat teknik rahasia. Geralt, kamu akan tinggal bersamaku selama beberapa hari ini. Saya akan mengajari Anda beberapa pengetahuan dasar tentang teknik rahasia jimat dan cara menggambar goresan. Meskipun Anda sangat berbakat, ada hal-hal yang masih perlu Anda pelajari untuk menguasai keterampilan. Bakat adalah keuntungan bawaan, tetapi Anda masih perlu belajar banyak hal. Jangan terlalu bangga, mengerti? Master Hun memandang Geralt dan menasihatinya dengan tulus. Ya, Tuan Perburuan, saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan dan bekerja keras dalam mempelajari cara membuat jimat teknik rahasia. Aku tidak akan mempermalukanmu. Geralt memandang Chess dengan tekad besar dan mengangguk. Master Hun memiliki harapan yang begitu tinggi untuknya. Tentu saja dia tidak akan mengecewakannya. Karena itu, Chess membawa Geralt ke kediamannya, dan mereka segera memulai perjalanan belajar mengajar.
Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa hari telah berlalu. Selama Geralt tinggal di rumah Chess, Nori datang berkunjung beberapa kali. Tetapi dia hanya datang untuk melihat bagaimana Geralt mengatasinya. Hari ini, Geralt berlatih sendirian di taman. Setelah belajar selama beberapa hari, Geralt telah sepenuhnya memahami dasar-dasar pembuatan jimat teknik rahasia serta pola pukulan. Chess sangat puas dengan penampilan Geralt. Dia yakin bahwa dia tidak memilih orang yang salah. Bakat Geralt sangat tinggi. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah bisa menghasilkan jimat berkualitas menengah dengan mudah. Terlebih lagi, jimat-jimat itu termasuk kelas tinggi dalam kategori itu, dan Chess merasa itu agak mengejutkan. Memikirkan hari-harinya saat itu, dia tidak memiliki bakat Geralt ketika dia belajar cara membuat jimat. Jadi, dia hanya bisa membuat jimat kelas menengah dengan kualitas menengah. Seperti kata pepatah, bakat bekerja, jenius menciptakan. Geralt adalah jenius. Hanya dengan sedikit bimbingan, dia dapat menangkapnya dengan segera dan kemudian menciptakan hal-hal yang sangat menakjubkan. Saat ini, Geralt sedang menggambar jimat di depannya dengan cepat. Itu adalah naga emas. Geralt telah melihat pola naga emas ini di sebuah buku tua. Dia menganggap itu misterius dan menantang. Jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Buku tua itu telah diberikan kepadanya oleh Chess untuk pembelajarannya. Terlepas dari pola-pola yang digunakan untuk membuat jimat berkualitas sempurna, Geralt pada dasarnya mempelajari semua pola lainnya. Naga emas ini adalah salah satu pola yang digunakan dalam jimat kualitas sempurna. Geralt telah lama mendengar bahwa kualitas jimat yang sempurna sangat sulit untuk diproduksi karena mereka membutuhkan keterampilan dan pukulannya sangat detail dan tidak biasa. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu menghasilkan jimat kualitas yang sempurna sampai sekarang. Namun, Geralt tidak mau membelinya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang tidak dapat diatasi di dunia ini. Satu-satunya masalah adalah bahwa cara untuk melakukannya belum ditemukan. Ding! Di akhir percobaan pertamanya, Geralt melemparkan jimat di tangannya ke langit. Jimat segera berubah menjadi sinar emas dan menghilang. Percobaan pertama gagal. Tidak, itu pasti pukulan yang salah. Saya ingin terus mencoba. Geralt tidak menyerah dan memulai analisisnya. Kemudian, dia mulai menggambar lagi. Beberapa menit kemudian, setelah dia selesai menggambar, dia melemparkan jimat itu ke langit untuk kedua kalinya. Sekali lagi, jimat berubah menjadi sinar emas dan menghilang. Tapi kali ini, sinarnya lebih terang dengan sedikit warna perak. Sepertinya dia sedikit membaik. Melihat ini, kepercayaan diri Geralt meningkat. Dia merasa bahwa dia membaik. Jadi jika dia terus bekerja dia akhirnya akan berhasil. Memikirkan hal ini, Geralt memulai percobaan ketiganya. Pada upaya ketiganya, Geralt mengubah cara dia melakukan pukulan. Sejujurnya, pola naga emas ini tidak biasa. Memulai pukulan di tempat yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Hanya ketika dia menemukan tempat yang tepat untuk memulai pukulan, dia akan mampu menghasilkan jimat berkualitas sempurna. Beberapa menit kemudian, Geralt selesai menggambar untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak dapat menghasilkan jimat berkualitas sempurna, dia telah berhasil menghasilkan jimat berkualitas langka. Naga perak mengkilap yang dikelilingi oleh cahaya keemasan menyembur keluar dari jimat dan mengitari Geralt. Geralt, bagaimana latihanmu? Saat itu, Chess kembali dari pekerjaan, dan dia berjalan ke taman saat dia bertanya pada Geralt. Detik berikutnya, Chess membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya berubah drastis. Dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Jimat berkualitas langka. Chess melangkah maju dan berteriak sambil menatap naga perak itu. Saat dia mengatakan itu, naga perak itu menghilang di hadapan Geralt. Jimat telah kedaluarsa. Setiap jimat hanya bisa bertahan selama beberapa puluh detik, paling lama 1 atau 2 menit. Setelah waktunya habis, efek jimat akan hilang. Ini, Geralt, apa kamu yang membuat ini? Setelah cukup lama, ketika Chess akhirnya bisa bereaksi, dia bertanya pada Geralt. Geralt mengangguk dengan lembut dan berkata, "Ya, Tuan. Saya membuat ini. Bagaimana kamu bisa menghasilkan jimat berkualitas langka? Apakah Anda sudah tahu sapuan yang digunakan untuk membuat jimat berkualitas langka?" Chess bertanya pada Geralt dengan bingung. Tidak mungkin bagi seorang pemula untuk mempelajari pukulan untuk membuat jimat berkualitas langka dalam waktu sesingkat itu, apalagi menghasilkannya. Dia harus mempelajarinya selangkah demi selangkah untuk mencapai tahap ini. Namun sekarang, Geralt telah berhasil menghasilkan jimat berkualitas langka. Itu hanya pikiran bertiup. "Tuan, saya baru saja berlatih di sini sendirian. Saya terus mengubah cara saya melakukan pukulan, dan kemudian saya berhasil." Geralt menjelaskan kepada Chess dengan tenang.
Chess melihat kertas jimat yang terbuang di lantai. Dia tahu Geralt tidak berbicara besar. Ini adalah hasil dari kerja keras dan latihannya. Ikutlah denganku ke aula guru besar. Saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan Tuan Besar Jimat. Chess tidak tahan lagi dan meraih lengan Geralt saat dia berbicara. Tutor dan murid meninggalkan rumah dengan cepat dan menuju ke aula guru besar. Aula Master Besar adalah kediaman Ketua Serikat Jimat. Master Besar Aula Talisman, Cedric Gibson. Chess harus melaporkan berita mengejutkan seperti itu kepada Guru Besar Jimat, Cedric Gibson, dan membiarkan dia memberi Geralt gelar juru tulis jimat tingkat 1. Segera setelah itu, Chess sudah tiba di Great Master Hall bersama Geralt. Secara kebetulan, mereka bertemu Elliot dan muridnya, Nolan Jacob, di pintu. Yo, Tuan Perburuan, apakah Anda juga mencari jimat Great Master? Melihat kedatangan Chess, Lloyd mencibir. Tuan Griffin, mengapa Anda juga ada di sini? Bukankah muridmu sudah mendapatkan gelar juru tulis jimat tingkat 1? Caca bertanya dengan tenang. Dia bertanya-tanya mengapa dia terus menabrak pria ini kemanapun dia pergi. Chess akan sakit kepala setiap kali dia bertemu dengan Elliot karena orang ini selalu suka mengganggunya, dan dia kadang-kadang mengejeknya. Sebaliknya, dia akan membual tentang dirinya sendiri. Itu sangat mengganggu. Tuan Besar Jimat telah mengasingkan diri sejak beberapa hari yang lalu. Itu sebabnya murid saya belum mendapatkan gelarnya. Saya mendengar dia akan keluar hari ini, jadi saya segera datang menemuinya. Master Hun, apakah Anda membawa murid Anda untuk mendapatkan gelar juga? Lloyd menjelaskan kepada Chess sebelum dia bertanya dengan curiga. Betul sekali, murid saya sangat berbakat, dia berkembang sangat cepat, jadi saya membawanya ke sini untuk mendapatkan gelarnya. Chess menjawab dengan percaya diri tinggi. Lloyd sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia tahu bahwa Chess baru saja menerima murid beberapa hari yang lalu. Tetapi sekarang, murid itu sudah akan mendapatkan gelar. Ini agak terlalu cepat menurutnya karena muridnya telah menghabiskan hampir 2 bulan belajar sebelum dia memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar. Tuan Hun, mendapatkan gelar bukanlah masalah sepele. Anda tidak bisa bercanda dengan itu. Apakah Anda yakin murid Anda sudah memenuhi syarat untuk itu? Lloyd mengingatkannya. Menatap Chess tak percaya. Tentu saja. Chess tahu apa maksud Elliot. Lloyd jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Apakah kamu bercanda? Geralt telah berhasil menghasilkan jimat berkualitas langka, dan perlu disebutkan bahwa dia melakukannya tanpa bimbingan apapun. Dia mempelajari semuanya sendiri, dengan bakat dan kemampuan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat? Tapi tentu saja, Chess tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentang Geralt. Haha, tentu saja saya tahu itu. Tetap saja, saya percaya bahwa murid saya tidak akan mengecewakan saya. Chess terkekeh dan menjawab Elliot. Setelah mendengarkan jawabannya, Lloyd mencibir dalam hati. Dia ingin melihat bagaimana Chess mempermalukan dirinya nanti. Dia tidak akan percaya bahwa murid Chess bisa berhasil membuat jimat dalam waktu sesingkat itu. Setelah beberapa saat, pintu Great Master Hall terbuka. Chess dan Elliot dengan cepat membawa murid mereka masing-masing ke aula. Seorang lelaki tua mengenakan jubah naga sutra emas duduk di aula. Dia adalah Master Besar Talisman dari Aula Talisman, Cedric Gibson. Chess, Lloyd, kenapa kamu ada di sini? Melihat mereka, Cedric bertanya perlahan. Tuan Besar, saya membawa murid saya untuk melaporkan kepada Anda tentang kesuksesannya dan untuk mendapatkan gelar juru tulis jimat tingkat 1 untuknya. Tanpa menunggu Chess membuka mulutnya, Lloyd mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Cedric terlebih dahulu. Oh, jimat macam apa yang berhasil dihasilkan oleh muridmu? Tanya Cedric lagi. Untuk mendapatkan pangkat seorang talisman scribe, seseorang harus mendapatkan pengakuan dari talisman Great Master terlebih dahulu. Tuan Besar, muridku, Nolan Jacob, mampu menghasilkan jimat teknik rahasia berkualitas menengah. Lloyd segera menjawab, wajahnya penuh dengan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Jimat berkualitas menengah bermutu tinggi. Tidak buruk, dia memang berbakat. Baiklah, saya setuju untuk memberikan murid Anda gelar juru tulis jimat tingkat 1. Anda dapat pergi ke aula sekarang dan melanjutkan pendaftaran. Setelah mendengar itu, Cedric mengangguk puas dan berkata, terus terang, juru tulis jimat tingkat 1 hanya mampu menghasilkan jimat berkualitas menengah tingkat tinggi paling banyak. Terima kasih, Tuan Besar. Lloyd dan muridnya, Nolan, langsung mengucapkan terima kasih kepada guru besar jimat. Bagaimana denganmu? Apakah Anda di sini untuk mendapatkan gelar untuk murid Anda juga? Cedric kemudian menatap Chess dan bertanya, ya, Tuan Besar, murid saya bernama Geralt Crawford. Dia sudah mampu menghasilkan jimat teknik rahasia berkualitas tinggi. Chess langsung memberi tahu Cedric.
Mendengar ini, Lloyd dan muridnya, yang pergi, berhenti di jalur mereka. Lloyd berbalik dengan cepat dan menatap Chase dengan sangat tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Muridmu dapat menghasilkan jimat berkualitas tinggi. Tanya Lloyd curiga. Dia tidak percaya dengan kata-kata Chase. Dari yang dia tahu, murid Chase itu baru belajar beberapa hari. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan jimat teknik rahasia berkualitas tinggi? Faktanya, muridnya hanya mampu menghasilkan jimat berkualitas menengah setelah belajar selama hampir 2 bulan. Meski begitu, hanya karena muridnya tidak bisa melakukannya, bukan berarti Geralt juga tidak bisa melakukannya. Chase, sudah berapa lama muridmu mengikutimu? Tanya Cedric. 5 hari, Tuan Besar. Chase menjawab dengan jujur. Mustahil, Tuan Besar. Ini benar-benar mustahil. Chase pasti berbohong padamu. Bagaimana mungkin muridnya dapat menghasilkan jimat berkualitas tinggi setelah belajar hanya 5 hari? Sebelum Cedric bisa mengatakan apa-apa, Lloyd sudah berteriak marah pada Cedric. Dia tidak percaya sama sekali. Chase tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap, dan dia menoleh ke Lloyd. Tuan Griffin, hanya karena muridmu tidak bisa melakukannya, bukan berarti muridku juga tidak bisa melakukannya. Saya katakan sebelumnya bahwa murid saya sangat berbakat. Keraguan Lloyd terhadap Geralt mirip dengan meragukan kemampuannya sendiri. Jadi Chase tidak akan membiarkan Lloyd mengkritik Geralt begitu saja. Selain itu, Geralt memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia telah menyaksikannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk melihat guru besar jimat. Apakah dia sebebas itu? Lloyd, diam. Wajah Cedric menjadi gelap, dan dia memerintahkan Lloyd dengan tegas. Lloyd tidak berani mengeluarkan suara lagi, dan dia segera terdiam, menutup mulutnya rapat-rapat. Chase, apakah kamu sadar akan konsekuensi yang harus kamu hadapi jika kamu berbohong? Cedric lalu mengingatkan Chase. Ini bukan bahan tertawaan, jadi dia berharap Chase akan memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Masih belum terlambat baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Tuan Besar, saya, Chase Hun, tidak akan pernah berbohong. Murid saya pasti memiliki bakat. Chase menjawab tegas kepada Cedric. Yah, karena itu masalahnya. Aku akan mengujinya sendiri. Jika dia benar-benar seperti yang Anda klaim, saya akan memberinya gelar Master Jimat tingkat 1. Cedric melamar Chase setelah mendengar apa yang dia katakan. Chase berbalik dan menatap Geralt, yang berdiri di belakangnya. Geralt tenang, tidak gugup sama sekali. Geralt, apakah kamu siap? Tanya Caca. Geralt mengangguk, menunjukkan persetujuannya untuk tes. Melihat Geralt menyetujui tes itu, Chase diyakinkan. Dia tahu Geralt akan mampu melakukannya. Kemudian, Chase, Lloyd, dan Nolan berdiri di samping. Dan Cedric menyiapkan kuas dan kertas jimat untuk Geralt. Dia menempatkan mereka di depan Geralt. Tes saya sangat sederhana. Jika Anda dapat menghasilkan jimat berkualitas tinggi di tempat, Anda akan lulus ujian. Jika Anda gagal, itu berarti tutor Anda menggertak, dan dia akan dikeluarkan dari serikat talisman. Anda berdua akan kehilangan keanggotaan talisman Union Anda. Cedric menjelaskan aturan tes secara singkat dan mengingatkannya tentang konsekuensinya. Saya mengerti, Tuan Besar. Aku akan membuktikannya padamu. Geralt menyetujuinya tanpa berpikir 2 kali. Baiklah, mari kita mulai. Cedric mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk memulai. Begitu dia mengatakan itu, Geralt dengan cepat mengambil kuas dan mulai menggambar di kertas jimat. Geralt menggambar pola dari ingatannya. Dia telah memutuskan untuk memberikan tamparan keras di wajah Lloyd dan Nolan agar dia bisa membuat gurunya bangga. Oleh karena itu, Geralt tidak berencana untuk memproduksi jimat teknik rahasia berkualitas tinggi. Bahkan, dia berencana untuk menghasilkan yang lebih berkualitas, yaitu jimat teknik rahasia kualitas langka, yang tidak lain adalah jimat naga emas yang berhasil dia lakukan hari ini. Namun, ada satu kekhawatiran yang dia miliki. Dia baru berhasil menggambar jimat naga emas setelah berlatih beberapa kali. Dia tidak yakin apakah dia akan berhasil kali ini. Jadi, Geralt tahu bahwa dia harus mengambil risiko. Sejujurnya, memproduksi jimat teknik rahasia berkualitas tinggi bukanlah masalah sama sekali bagi Geralt. Dia bisa menggambar pola dengan mudah. Namun, dia tahu dia tidak bisa membuktikan kemampuannya terlalu mudah. Karena dia ingin membuktikan kemampuannya, dia harus memukau mereka. Beberapa menit kemudian, Geralt selesai menggambar jimat dan melemparkannya ke langit. Jimat berubah menjadi sinar emas dan menghilang. Itu sebuah kegagalan. Melihat ini, Chase tercengang. Cedric mengangkat alisnya. Wajahnya menjadi gelap, dan Lloyd tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memperburuk situasi. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Tuan Besar,
Chess dan muridnya menggertak, teriak Lloyd pada Chadrick. Geralt tampak sangat muram. Dia tahu konsekuensi apa yang akan dia bawa ke Chess jika dia gagal. Tuan Besar, saya terlalu gugup dan tidak sengaja membuat kesalahan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Geralt memohon, jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa. Bahkan jika Anda diberi kesempatan kedua. Tuan Besar, Anda harus menghukum Chess dan muridnya dengan keras. Ketika Lloyd mendengarnya, dia membentak Geralt dengan marah dan menyarankan ini kepada Chadrick. Chadrick berpikir keras. Sebenarnya, dia entah bagaimana menebak apa yang Geralt gambar di kertas jimat berdasarkan goresan dan polanya. Dan dia berpikir bahwa sinar emas itu tidak biasa. Oke, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Setelah beberapa waktu, Chadrick setuju untuk memberi Geralt kesempatan lagi. Geralt dan Chess senang ketika mereka mendengar itu. Di sisi lain, Lloyd sangat kesal dan bertanya-tanya mengapa Chadrick membuat keputusan seperti itu. Geralt mulai menggambar jimat untuk kedua kalinya. Kali ini, dia tahu dia harus berhasil, atau dia akan selesai. Geralt memejamkan matanya rapat-rapat. Dia tidak terburu-buru untuk mulai menggambar, tetapi dia sedang mencari di benaknya tentang bagaimana dia menggambar pola pagi ini. Lupakan saja jika kamu tidak bisa melakukannya. Jangan buang waktu lagi. Melihat Geralt ragu-ragu untuk menggerakkan kuasnya, Lloyd mencibir padanya lagi. Geralt membuka matanya lebar-lebar tiba-tiba dan mulai menggambar di kertas jimat seperti angin. Setiap goresan yang digambar Geralt di kertas jimat tampak sangat aneh. Sementara itu, Chadrick yang memperhatikan cara Geralt melakukan pukulan dari atas, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah, mau tak mau Chadrick merasa bahwa goresan dan pola yang digambar Geralt tampak sangat familiar. Detik berikutnya, Geralt selesai menggambar jimat. Saat dia meletakkan kuasnya, dia melemparkan jimat ke udara. Sinar keemasan cemerlang terpancar dari jimat, langsung menerangi seluruh aula utama besar. Dan seekor naga emas melonjak keluar dari cahaya keemasan dan mengelilingi Geralt. Jimat dengan kualitas sempurna. Chess berseru dengan sangat terkejut ketika dia melihat ini. Cahaya keemasan bersinar terang dengan ki ungu melayang dari timur, dan kabut putih mengelilingi mereka. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Betul sekali, Geralt sebenarnya telah menghasilkan jimat teknik rahasia berkualitas sempurna. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lloyd, yang berdiri di samping, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berteriak dengan mata terbuka lebar. Meskipun dia tidak mempercayainya, itu tidak mengubah fakta bahwa itu tepat di depan matanya. Pada saat yang sama, Chadrick sama-sama terperangah. Dia tidak menyangka bahwa Geralt benar-benar akan menghasilkan jimat teknik rahasia berkualitas sempurna karena dia tahu betul bahwa bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Chadrick langsung bertanya pada Geralt. Guru Agung, saya terus berlatih dan menjelajah. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah berhasil menghasilkan jimat berkualitas langka. Geralt langsung menjawab. Mendengar jawabannya, Chadrick mengangguk puas. Chess, muridmu memang sangat berbakat. Mulai sekarang, dia akan menjadi master jimat tingkat 1 di Aula Talisman. Kemudian, dia memuji Chess dan memberi Geralt gelar Master Jimat tingkat 1. Ini berarti bahwa Geralt sekarang menikmati status yang sama sebagai seorang tutor, dan status terhormat ini sangat berharga. Ketika dia menerima gelar sebagai Master Jimat tingkat 1 dari Aula Talisman, itu juga berarti bahwa statusnya akan sangat tinggi di seluruh Jaelatra. Tuan hebat. Kamu, Lloyd secara alami adalah orang pertama yang tidak mau menerima ini. Dia segera mendekati Chadrick seolah ingin mengatakan sesuatu. Chadrick tahu apa yang ada dalam pikiran Iliot. Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, dia menghentikannya terlebih dahulu. Lloyd, aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi masalah ini sudah selesai. Baiklah, pergilah sekarang. Saya masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Lloyd merasa tidak berdaya. Tetapi dia hanya bisa menelan amarahnya dan pergi bersama muridnya. Adapun Chess dan Geralt, tutor dan muridnya sangat gembira, berpikir bahwa Lloyd menembak dirinya sendiri di kaki. Setelah meninggalkan Aula Talisman, Chess tersenyum pada Geralt dan memujinya. Geralt, kamu sekarang adalah seorang tutor di Aula Talisman. Masa depanmu tergantung pada dirimu sendiri sekarang. Tuan, meskipun saya telah menjadi guru, Anda tetap guru saya. Geralt menatap Chess dengan tatapan tak tergoyahkan saat dia berbicara. Seperti kata pepatah, sekali guru, tetap guru. Jika bukan karena Chess bersedia menerima dia sebagai muridnya, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Mendengar kata-kata Geralt, hati Chess terasa hangat. Dia memang telah memilih murid yang tepat. Segera,
Chase membawa Geralt untuk melapor ke Aula Talisman untuk mengambil lencana Master Jimat tingkat 1. Geralt memang menjadi tutor di Aula Talisman. Setelah semuanya beres, Geralt pergi ke kediaman keluarga Zan. Geralt tidak melihat Nori sejak terakhir kali dia datang. Jadi dia bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan selama beberapa hari ini. Sekarang, Geralt sudah menjadi tamu akrab keluarga Zan. Jadi tidak ada yang akan menghentikannya masuk dan pergi lagi. Ketika dia sampai di aula, dia melihat Yoshua berbicara dengan kepala pelayannya. Tuan Zan, Geralt memasuki lobi dan menyapa Yoshua dengan sopan. Geralt, kamu di sini. Cepat, datang dan duduk. Bagaimana studimu di tempat Master Hun? Ketika Yoshua melihat Geralt, wajahnya berseri-seri, dan dia segera bertanya kepada Geralt dengan prihatin. Wow, ini adalah lencana Master Jimat tingkat 1. Jadi, kamu sudah menjadi guru. Sebelum Geralt bahkan bisa menjawab, Yoshua sudah memperhatikan Master Jimat 1 tingkat di dadanya dan bersorak karena terkejut. Yoshua dapat dengan mudah mengenali lencana itu karena Chase Hun memiliki lencana Master Jimat tingkat 2. Ya, Tuan Zan, namun, saya harus berterima kasih banyak untuk ini. Andalah yang memberi saya kesempatan bagus untuk menjadi murid Master Hun dan sampai di tempat saya hari ini. Geralt adalah orang yang menghargai. Wajar jika dia berterima kasih kepada Yoshua. Ini bukan masalah besar sama sekali. Ini adalah hasil kerja kerasmu. Yoshua melambaikan tangannya pada Geralt saat dia tertawa. Melihat Geralt sukses membuat Yoshua senang. Setidaknya itu membuatnya merasa bahwa dia tidak membantu orang yang salah. Oh benar, Tuan Zan. Mengapa saya tidak melihat Nori dimanapun? Geralt kemudian bertanya pada Yoshua dengan bingung. Nori selalu berada di sisi Yoshua. Namun, dia tidak bersamanya hari ini, yang membuat Geralt merasa sangat aneh. Sekarang setelah kamu menyebut Nori, dia keluar beberapa hari ini, mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan ekspedisi ke Gunung Suci untuk mencari Panax Ginseng berusia 1000 tahun. Yoshua menjawab pertanyaan Geralt. Ginseng Panax berusia 1000 tahun. Apa itu? Geralt bingung. Ini adalah ramuan kuno yang hanya tumbuh sekali setiap 1000 tahun. Ini lebih berharga daripada ginseng. Yoshua menjelaskan. Hal ini memicu rasa ingin tahu Geralt. Tapi kenapa Nori tidak memberitahunya tentang ini? Terlebih lagi, mengapa dia tertarik dengan ramuan kuno ini? Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui dalam masalah ini. Menguasai. Tepat pada saat itu, seorang pelayan berlari dari pintu dengan tergesa-gesa saat dia berteriak memanggil Yoshua dengan cemas. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu cemas? Yoshua mengerutkan kening dan bertanya. Nona muda, ini tentang Nona muda dan yang lainnya. Mereka bertemu dengan kecelakaan di Gunung Suci. Saya baru saja mendengar bahwa ada longsoran salju di Gunung Suci baru-baru ini, dan banyak salju turun di lereng gunung. Situasinya sangat mengkhawatirkan. Pelayan itu dengan cepat memberitahu Yoshua tentang berita yang baru saja dia terima. Yoshua tercengang setelah mendengar berita itu. Kamu tidak mungkin bercanda dengan masalah ini. Yoshua menanyainya dengan tidak percaya. Putrinya baru saja pergi 2 hari yang lalu. Dan sekarang, dia sudah menerima berita mengerikan seperti itu. Benar-benar sulit baginya untuk menerimanya. Saat dia mengatakan itu, sekelompok pria lapis baja masuk melalui pintu. Orang-orang ini cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Di antara mereka, ada seorang pemimpin, dan dia mengenakan seragam militer hitam. Halo, Tuan Zan, saya Kapten Tentara Jaelatra, Patrick Wang. Saya di sini hari ini mengenai masalah nona muda dari keluarga Anda dan tim ekspedisinya di Gunung Suci. Patrick berdiri di depan Yoshua dan memberitahunya dengan wajah serius. Sekarang, Yoshua tahu bahwa itu bukan berita palsu, tetapi sesuatu telah benar-benar terjadi pada mereka. Kaki Yoshua menyerah. Untungnya, kepala pelayan dan pelayannya, yang berdiri di belakangnya, dengan cepat mendukungnya dan mencegahnya jatuh. Di sisi lain, Geralt juga sangat khawatir. Dia berbalik dan segera meninggalkan rumah. Dia tahu dia harus pergi ke Gunung Suci dan menyelamatkan Nori sendiri. Begitu dia meninggalkan kediaman keluarga Zan, Geralt menuju ke kota utama ibu kota bumi. Dia harus membeli beberapa perlengkapan dan peralatan sebelum menuju ke Gunung Suci. Kalau tidak, pergi ke sana sendirian tanpa persiapan tidak berbeda dengan meminta kematiannya sendiri. Setelah bersiap selama hampir 2 jam, Geralt sudah lengkap. Dia kembali ke kediaman keluarga Zan sekali lagi, dan dia melihat Yoshua dan Patrick, yang baru saja akan berangkat ke kamp tentara terdekat dengan Gunung Suci. Melihat Geralt kembali membuat Yoshua sangat terkejut. Dia sebelumnya berpikir bahwa Geralt tidak ingin repot dengan masalah ini. Tetapi sekarang, melihat bahwa dia telah diperlengkapi sepenuhnya,
dia tahu bahwa yang terakhir telah pergi untuk membuat persiapan barusan. Tuan Zan, saya harap saya bisa menyelamatkan Nori juga. Geralt memandang Yosua dan berkata dengan benar. Meskipun Geralt dan Nori tidak terlibat asmara satu sama lain, dia melihat Nori sebagai sahabatnya. Sekarang Nori berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Geralt tidak bisa hanya duduk diam. Dia harus pergi dan menyelamatkannya. Geralt, Tuan Zan, Nori adalah sahabatku. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Yosua ingin mengatakan sesuatu, tapi Geralt langsung menyela. Mendengar kata-kata Geralt, Yosua merasakan kehangatan di hatinya, berpikir bahwa putrinya telah menjadi teman baik. Karena Geralt memiliki niat untuk melakukannya, dia secara alami akan memilih untuk mengatakan ya. Kapten Wang, bisakah dia bergabung dengan misi penyelamatan? Yosua kemudian memandang Patrick, yang berdiri di sampingnya, dan meminta. Patrick melirik Geralt. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia mengangguk. Ya, dia bisa. Terima kasih banyak, Kapten Wang. Geralt juga berterima kasih kepada Patrick. Dia awalnya berpikir bahwa Patrick tidak akan menyetujuinya. Tetapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Segera, mereka tiba di kamp sementara beberapa mil jauhnya dari Gunung Suci. Karena cuaca dan kondisi Gunung Suci saat ini sangat keras, tim penyelamat tidak dapat mendekatinya. Demi keamanan, mereka hanya bisa membangun kemah sementara beberapa mil jauhnya dari gunung. Ketika mereka tiba di kamp, sekelompok pria sudah berkumpul di sekitar meja, mendiskusikan rencana penyelamatan. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah ahli ekspedisi kutub, Quest Leane. Ini adalah ahli medis, Caleb Walor. Dan ini adalah seorang ahli geologi, Malcolm Laige. Begitu Patrick masuk ke kamp, dia memperkenalkan ketiganya yang sudah ada di sana kepada Geralt. Ini Geralt Crawford, dia akan menjadi salah satu anggota tim penyelamat kali ini. Geralt menyapa mereka dengan singkat. Apa keahlian Anda, Brother Crawford? Perjalanan ke Gunung Suci kali ini bukanlah perjalanan yang sederhana. Quest langsung bertanya pada Geralt. Aku tidak tahu apa-apa. Geralt menjawab dengan tenang. Mendengar ini, ketiganya segera mengangkat alis mereka dan memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Saudara Crawford, jika Anda tidak tahu apa-apa, saya pikir Anda tidak boleh bergabung dengan misi penyelamatan kali ini. Kami tidak punya energi ekstra untuk mengurusmu. Quest melamar Geralt dengan nada tidak setuju. Anggota tim penyelamat sebagian besar ahli di beberapa daerah. Jadi mereka tentu tidak ingin seseorang yang tidak tahu apa-apa bergabung dengan mereka. Mendengar ini, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan memandang rendah dirinya. Jangan khawatir, aku tidak butuh perhatianmu atau bantuanmu. Sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Tak mau kalah, Geralt membantah. Setelah itu, Geralt berbalik dan berjalan keluar dari tenda. Dia berjalan ke ruang terbuka dan duduk, berkemas dan memeriksa peralatannya. Quest dan yang lainnya tidak mau repot dengan Geralt. Itu yang terbaik yang dikatakan Geralt. Jadi mereka tidak perlu peduli dengan hidup atau mati Geralt. Gunung Suci itu beberapa ribu meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi gunung, semakin rendah suhu dan tekanan atmosfer. Apalagi kondisi di gunung itu sangat keras sekarang. Anginnya kencang, dan saljunya lebat. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa misi penyelamatan ke Gunung Suci kali ini sangat berisiko. Semuanya, karena akan ada angin force 6 serta badai salju malam ini, kami telah memutuskan untuk mengatur waktu keberangkatan pada pukul 7 besok pagi. Saya harap semua orang dapat beristirahat dengan baik malam ini untuk menghemat energi Anda. Segera, Patrick datang dan memberi tahu Geralt dan yang lainnya. Malam ini akan menjadi malam tanpa tidur. Saat malam semakin larut, Geralt bersandar di ranselnya sendirian dan memejamkan mata untuk istirahat sejenak. Saat itu, dia mendengar sesuatu. Geralt segera membuka matanya dan melihat ke arah perkemahan Quest dan dua lainnya tinggal. Dia melihat dua sosok menyelinap keluar dari tenda, dan mereka bertindak sangat hati-hati. Melalui kegelapan, Geralt bisa melihat wajah kedua pria ini. Mereka tidak lain adalah Caleb Walor dan Malcolm Laige. Melihat ini, Geralt tidak bisa menahan tawa dalam diam. Dia tidak menyangka dua orang yang telah mengejeknya sore ini mencoba melarikan diri. Ini memang terlalu memalukan. Setelah berpikir sejenak, Geralt bangkit dan diam-diam mendekati mereka berdua. Kalian berdua mau kemana? Pada saat berikutnya, Geralt bertanya ketika dia muncul di belakang Caleb dan Malcolm. Penampilan Geralt hampir membuat mereka takut setengah mati. Mereka sangat terkejut sehingga mereka jatuh ke tanah. Kenapa kamu tidak tidur karena ini sudah tengah malam? Tapi malah menakut-nakuti orang di sini.
Caleb memelototi Geralt dan berteriak dengan suara gemetar. Hah, jika saya tidur, bagaimana saya bisa melihat kalian berdua melarikan diri? Geralt menyeringai dan mencibir. Kamu, jangan memfitnah orang di sini. Kami hanya memeriksa cuaca. Mendengar kata-kata Geralt, Malcolm dan Caleb bertukar pandang dan membantah, mengarahkan jari mereka ke Geralt. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Betapa tidak tahu malu. Klik, tepat pada saat itu, lampu menyala. Patrick, Quest, dan yang lainnya segera keluar dari tenda. Mereka dibangunkan oleh kebisingan di luar. Apa yang salah? Patrick mendekati mereka dan bertanya. Kapten Wang, sepertinya Anda tidak mengatur anak buah Anda untuk berjaga-jaga di malam hari. Keduanya sedang melarikan diri, dan kebetulan saya menangkap mereka dengan tangan merah. Geralt tidak akan menyembunyikannya untuk mereka, dan dia mengatakan ini kepada Patrick dengan main-main. Begitu Patrick mendengarnya, wajahnya menjadi gelap. Desir, sesosok bergegas maju, meraih kerah kemeja Caleb dan Malcolm. Itu adalah Quest Leane. Dia menatap mereka dengan marah. Kamu pengecut, beraninya kau melarikan diri. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Quest meraung marah dan ingin menghajar mereka. Untungnya, Patrick dan orang-orang lain menghentikannya tepat waktu. Jika tidak, Caleb dan Malcolm akan tercabik-cabik oleh Quest. Tidak ada yang akan mengharapkan ini terjadi. Kalian berdua, katakan padaku dengan jujur. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Patrick menghentikan Quest dan bertanya sambil menatap mereka dengan dingin. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.